terkirim. Nah, dia itu memodifikasi dan berjanji buat ngirim 45 produk tambahan dengan harga apa ini nih. Tadi kalau misalnya tanya apa Ding, udah di recording. In a long price kan. Nah, ini itu mencerminkan turn price-nya dia gitu. 1.275 atau 9 per station. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Kita disuruh ngapain sih di sini? Yang pertama, kita itu disuruh ngejurnal penjualan 90 barangnya itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh ngejurnal 10 station lagi yang bakal dijual setelah kontrak modifikasi. Nah, di sini asumsinya itu price for the additional stations reflect the standalone selling price at time of the contract modification gitu ya. Nah, karena di sini udah di state jelas gitu kan, kalau misalnya additional station ini ngefleksiin standalone price-nya loh, berarti kita langsung pakai cara yang apa? Cara yang menghasilkan kontrak baru gitu. Kita pakai aja harga apa sih namanya? Harga jual baru masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya ini kan X10 ya, langsung aja pakai harga 100 per produk. Nah, kita bahas ya. Yang C itu disuruh ngejurnal sama kayak yang B, cuma asumsinya itu produk tambahannya nggak merefleksikan standalone price. Ini lumayan komprehensif. Kita langsung jawabannya. Saya hitam itu. Nah, di sini yang pertama A dulu. Kemarin kan kalau misalnya kita disuruh ngejurnal yang 90 pertama, kita itu dia mulai September sampai Maret ya, jurnal biasa aja, tes pada sales dan unitnya yang unit 10, price-nya juga 100. Sambil cost unitnya kayak gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi apa namanya? Oke, di sini. Kalau Hah? Iya. Udah belum? Sorry, Afur. Santai coy. Ini tak itemin dulu aja kali ya. Biar kalian nggak tahu gitu. Nah, kalau yang misalnya ini udah jelas ya, yang A itu karena disuruh ngejurnal cuma sebelum kontraknya diubah, ya udah kita pakai harga jual biasa aja, yang dimana di sini itu ada, nah ini unitnya 90 dikaliin sama selling price-nya 100, kayak biasa lah, ini gampang lah ya. Terus yang B ini mulai masuk case-nya. Tadi kan kita disuruh ngejurnal 10 tambahan stations ya kan, yang dikirimin. Nah, sekarang pertanyaannya kita bakal ngehargain stations ini berapa gitu kan. Nah, karena dia itu pakai yang ini menghasilkan kontrak baru gitu kan, karena tadi itu selling price-nya itu mencerminkan gitu kan di kontraknya. Nah, ya udah, berarti kita langsung jurnal aja. Cash pada sales revenue sebesar ini 10 kali 100. 100 yang dimana itu dia harga awal ya, harga awalnya kayak gitu. Mungkin ada yang bingung gitu, kenapa kita kok nggak pakai yang harga 95 per station kayak gitu kan. Soalnya di sini tuh di soal diminta untuk 10 lagi gitu. Dan yang diminta itu bukan additionalnya. Paham nggak? Kalau misalnya yang diminta sama soal itu mengirimkan additional produknya, nah kita baru pakai yang 95 per station ini. Tapi karena yang di soal itu diminta cuma ya udah 10 lagi gitu kan. Berarti kan kita pakai kontrak yang lama dulu. Kontrak yang lama kan masih sisa berapa tuh? 150 dikurangi 90 kan? Berapa coba? Sekitar 60 ya. Nah, makanya kita langsung aja harga kontrak yang lama dulu kayak gitu. Ya, jadi dia kayak Vivo gitu ya, For? Kenapa? Iya, kayak Vivo, benar. Kayak Vivo. Jadi kalau misalnya apa ya? Secara real tuh
dihabisin dulu yang 9 apa namanya yang 150 itu baru pakai yang additionalnya gitu. Nah, sekarang yang kedua. Nah, kedua ini agak lucu nih. Di sini kan udah dibilang tuh kalau misalnya dia does not reflect the standalone selling price. Otomatis kalau misalnya dia itu nggak nge-reflect standalone selling price, kita pakai metode yang mana? Ya, yang prospektif kan. Iya. Nah, prospektif itu pelakuan akuntansinya gimana? Produk yang dikirim bakal dicari dengan Harga rata-rata yang baru. Iya. ya. Di sini kita cari dulu tuh harga rata-ratanya. PH kontrak awalnya berapa? Kontrak awalnya berapa? Berapa Ya sih kan, 100? bisa kan. Tadi awalnya 150 tuh, awalnya Kalau 150. 150. Ya, kejual 90. Berarti sisa 60 kan. Nah, ini kalikan sama 100 ya harga jual kontrak lamanya. Iya, nggak apa-apa lah gitu mah. Nah, habis itu ada tambahan kontrak setelah dimodifikasi itu Fur, dia si jadi. Hakim minta di ACC dulu tuh. Oh ya, sorry. Hakim. Nah, Udah ya, makasih ya. iya, udah sih. Terima kasih banyak ya. Oke, makasih Jahat teman-teman. banget. Kasih Pur. Kasih Oke, Pak. lanjut. Ini lagi bahas modifikasi kontrak, guys. Ntar Kok kalau Puki ganti misalnya ada DP? yang tanya langsung tanya aja ya. Ini tuh akun crack anjir. Oke, yang kedua itu kita cari PH kontrak barunya gitu kan. PH kontrak barunya dari mana? Kan tadi ada tambahan 45 tuh dengan selling price-nya 95. Ya udah kita kaliin aja hasilnya 4275. Nah, kita jumlah nih. Kita jumlah hasilnya 10275 baru kita bagiin sama barang yang belum dikirim. Ini 105 ya. 105 dari mana coba? Oke, siap. Kan udah pro semua sih teman-temanku tuh. Nah, tinggal kita bagiin aja gitu kan. Price dari aja kali yang pro. 97,86. Nah, makanya antar waktu kita jurnal di Maret ini sesuai dengan cara prospektif tadi. Nah, kita jurnal dia pakai harga price per unit tahu. Dan ada yang mau gitu kan. Oke, gitu aja sih. Ini gampang banget sih guys kalau yang modifikasi kontrak tuh. Gampang. Kuping. Gampang gitu. Nah, dari modifikasi kontrak ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya. Pur, Hai. kok menurut gue case-nya tetap 1000 ya yang Maret ya? Yang Maret yang C. Kenapa tuh kok 1000? Kenapa ya? Dia nanti ada anon gitu, An gimana? Iya, kayak 1000. Salesnya tetap salesnya bener segitu. Oh, dia habis itu di jurnal an gitu. Nggak tahu sih, tapi aku kemarin waktu cari jawabannya tuh kayak gini gitu. Jadi karena jurnalnya itu sama aja, cuma anda langsung pakai price per unit baru gitu. Ntar endingnya sama sih. Coba dilihat Jadi pakai an gimana? Pakai an gimana kata Murad? Case-nya 1000. Ya udah selisihnya ke unearn. Oh, sales revenue sama unearned revenue gitu. Nah, terus kalau misalnya pakai unearned revenue disesuaikannya pas kapan? Nanti pas kan ini soalnya dia masih pakai barang yang sebelum kontrak baru kan? Iya, barang. Nah, nanti setelah ada kontrak baru mungkin baru ada unearned-nya baru ke itu. Mungkin ya, nggak tahu gue nggak ngerjain sampai segitu sih. Dedeng emang teman gue emang udah. Oke, soalnya kalau setahu gue itu cuma gini sih, ntar bisa kita kita tanyain lagi lah, ntar metodenya gimana. Gitu. Kalau emang di ini nggak ada jurnalnya guys. Nah, gue juga awalnya setuju gini nih, setuju 978 dua-duanya nih, cuman dikunci kagak gitu, gue jadi bingung ya, salah gue. Nah, kalau di sini soalnya nggak ada jurnalnya kayak gitu kan. Cari-cari ternyata kayak gitu doang. Jadi ya ntar kita tanyain lagi lah ya. Ntar lu yang nanya ke Bu Putri ya. Ini di notes. Ntar ini kita notes aja.
Tapi sebenarnya efeknya ya ada liability sih jadinya sebelum kontraknya itu kelar. Jadi agak beda juga gitu ntar di laporan keuangannya. Ntar kita kasih apa ya, ini aja border. Kasih merah. Ditanyain Warnain merah aja sih itunya. Fontnya. apanya, Warnain merah. pokoknya warna merah. Oke. Ijo nggak sih? Ijo akun nggak sih? Ijo. Kenapa masih kenapa sih? Ijo nggak sih? Itu orange. Ijo nggak sih? Oren. Itu pada fault. Rempongnya orang-orang. Putih. Putih sih, mendingan putih sih. Jadi dikosongin aja sih. Kasian banget. Kolomnya aja Nah, diwarnain. ini kita tanya Lu ya, tapi mau cuma ngajarin masalah juga. kondongnya ribut loh. Apa ya? Berisik nggak parah banget. Oke, esensinya itu kita pakai price per unit baru gitu aja lah. Yang penting kita paham di situnya. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Atau mau disanggah lagi nggak apa-apa? Kita kan belajar bareng ya di atas. Sanggah. Sanggah tari. Wah. Apa, Fur? Apa tadi Fur? Apa Fur? Sanggar. Maksudnya sanggar. Oh, sanggar. Boleh. Next ya, kontrak aset liabilitas cepet juga gitu. Nah, sebenarnya kontrak liabilitas itu dia ada ada hubungannya sama kontrak jangka panjang gitu kan. Nah, biar kita lebih paham itu, makanya di RPS tuh kita disuruh pahamin dulu kontrak aset, kontrak liabilitas itu gimana kayak gitu kan. Nah, di sini kita ke kontrak aset dulu. Kontrak aset itu apa sih? Yaitu hak yang dapat diakui setelah kita menunaikan kewajiban gitu. Jadi ya udah cukup jelas ya. Iya betul. Jadi kan haknya apa tuh? Haknya dapat pahala gitu kan. Itu tagih tuh pahalanya. Parah sih Nabi Tuhan. Enggak bercanda ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, kontrak aset ini dia itu ada dua jenis, guys. Di sini ada unconditional right sama conditional right. Unconditional right itu gimana sih? Itu hak yang tanpa syarat. Jadi kayak pekerjaan yang dilakukan itu apa ya? Tidak berkaitan dengan pekerjaan lainnya yang menyebabkan dia itu nggak bisa mengakui pendapatan kayak gitu. Nah, makanya dia bisa langsung diakui sebagai piutang. Nah, kalau conditional right itu ya sesuai namanya hak bersyarat. Jadi kayak pendapatannya itu benar. Dia itu udah menunaikan kewajiban, tapi dia masih punya kewajiban lainnya yang sehubungan dengan suatu kontrak gitu kan. Jadi dia belum bisa benar-benar mengakui pendapatannya. Karena itu di sini dia diakui sebagai kontrak aset. Nah, sekarang kita ke kontrak liability. Kontrak liability itu apa? Itu kewajiban untuk melakukan pekerjaan di mana perusahaan sudah menerima hak dari klien. Jadi ini notes-nya itu sudah menerima hak itu ya. Terus ada lagi biaya untuk memenuhi kontrak, yaitu ada dua jenis di sini, yaitu biaya dicatat sebagai aset ini, biaya dicatat aset sama biaya dicatat sebagai beban. Kalau misalnya dia yang biaya dicatat sebagai aset, itu biaya yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kontrak, misalnya kayak material, kayak labornya, apa lagi ya, kayak FOH-nya, FOH direct kayak gitu-gitu, kayak cost accounting jadinya. Nah, terus ada biaya juga yang jatuh sebagai beban kayak gitu. Nah, ini tuh biaya administrasi dan umum. Ya udah paham lah ya teman-teman semua. Nah, sekarang kita ke ini nih. Ini di tantangan nih, kontrak jangka panjang. Ini kita sama-sama belajar ya guys. Kalau misalnya ada yang kurang, tolong di koreksi. Ulang-ulang terus ngomongnya. Jadi kontrak jangka panjang itu gimana sih? Kayak yang dijelasin Bu Putri kemarin ya, kontrak jangka panjang tuh suatu kontrak antara kontraktor dengan klien yang menghasilkan suatu aset gitu. Jadi di sini dia intinya itu menghasilkan suatu aset dan kontraknya itu atau konstruksinya itu lebih dari satu periode pengerjaan, satu periode akuntansi dari. Di sini kita mengenal dua metode untuk menilai kontrak jangka panjang. Yang pertama ada percentage of completion method. Yang kedua itu ada cost recovery method. Ini bener ya percentage ya, bukan presentasi. Parah. Astagfirullahaladzim. Enggak. Belum dikirim materinya, Dik. Sorry baru chat. Ntar aku kirim ya.
Kita ke percentage of completion method dulu. Jadi ada syarat-syaratnya nih kalau misalnya kita mau pakai metode ini. Apa aja sih? Yang pertama, pekerjaan perusahaan mampu menghasilkan aset atau meningkatkan kuantitas dan kualitas aset gitu kan. Yang kedua, ya pekerjaan perusahaan hanya untuk memenuhi pesanan klien. Jadi kalau misalnya pekerjaannya itu nyambi-nyambi gitu, misalnya satu pekerjaan itu nggak cuma satu klien. Nah, itu dia nggak bisa pakai percentage of completion method. Nah, kalau misalnya dua syarat ini tuh nggak terpenuhi, langsung aja kita pakai cost recovery method gitu guys. Tapi kalau di soal-soal sih biasanya pakai percentage of completion ya, soalnya lebih susah. Panahnya nggak lurus. Nggak enak lihatnya. Ya, ya, Oh iya. lurusin dong Kim. Kayaknya. Anjir lah. Ya udah sih panah doang ya lah. Lanjut. Aduh. Nah, perlakuan akuntansinya kayak gimana sih gitu. Perlakuan akuntansi itu sebenarnya perbedaannya simpel gitu. Yang pertama itu dia yang percentage of completion method itu dia mengakui gross profit di setiap periode. Kalau misalnya cost recovery, nama aja cost recovery ya, jadi kayak cuma nge-recover cost-nya doang, itu nggak ada gross profitnya nol. Revenue-nya sebesar cost, ya cost-nya juga sebesar cost yang terjadi, jadi nol. Terus kondisi, jadi di sini itu kita mengenal 3 kondisi dalam kontrak jangka panjang ya. Pertama itu untung, rugi tahun berjalan, sama rugi seluruhnya. Kalau misalnya untung itu dia bisa pakai all method. Terus kalau rugi tahun berjalan itu cuma di percentage of completion method aja. Kenapa? Soalnya ya cost recovery dia nggak ada untung gitu. Jadi ya tetap 0-0 aja. Nah, yang kedua rugi seluruhnya nih. Rugi seluruhnya itu dia pakai all method. Nah, ya aku sampaikan juga kenapa sih kok bisa ada kondisi kayak gini? Kok bisa aja untung, rugi tahun berjalan, rugi seluruhnya gitu kan. Itu sebenarnya karena keterbatasan perusahaan untuk mengestimasi cost yang bakal terjadi kayak gitu. Jadi biasanya itu di tengah-tengah tahun itu bakal apa ya? Cost-nya itu lebih gede daripada yang diperkirakan, yang mengakibatkan kalau nggak rugi tahun berjalan ya rugi seluruhnya ini kayak gitu. ACC Raka. Oh, ada Raka, sorry. Lanjut. Sudah. Kalau ada yang mau tanya, langsung aja guys. Nah, ini kita ke percentage of completion method dulu. Nah, langkahnya gimana sih? Yang pertama, kita hitung dulu persentase penyelesaiannya. Gimana sih caranya? Langsung aja tuh cost of deed-nya dibagi sama total estimated cost. Terus yang kedua itu kita kalikan persentase yang udah kita cari tadi itu dengan pendapatan. Berarti kan ketemu tuh pendapatan yang terjadi di tahun itu gitu. Enggak sih, yang udah terakumulasikan. Ntar paham lah. Yang ketiga terus kita menghitung gross profit sama membuat jurnal gitu. Kenapa aku nggak bikin langkah-langkah yang di apa nih namanya cost recovery method? Itu karena dia ini dua proses ini nggak ada gitu. Jadi dia cuma menghitung gross profit doang, dari itu pun nol, dan lalu membuat jurnal kayak gitu aja. Nah, kita langsung masuk aja ke kondisi saat untung. Ini ilustrasinya aku ambil dari ini ya, buku PAKM. Nanti kita benar-benar latihannya di soalnya aja. Biar paham dulu lah. Nah, di sini PT Banget Property, sebuah perusahaan kontraktor, mendapatkan kontrak untuk membangun sebuah resort dengan nilai kontrak awal sebesar 5 juta. Berarti kan dia total revenue-nya 5 juta ya. Di sini total estimasi biaya awalnya itu sebesar 4.500.000. Kontrak ini dimulai tanggal 1 Juli 2017 dan diperkirakan selesai bulan Oktober 2019. Data penyelesaiannya seperti ini, bisa teman-teman baca. Cost to date-nya di 2017 sejuta, 18 3.150, 2019 4.550 kayak gitu. Estimated cost-nya juga segitu, 3.500, 1.400. Udah lah ya, bisa dibaca sendiri. Nah, yang kedua kita bakal hitung yang pertama tadi ya, kita bakal hitung persentase penyelesaiannya kayak gitu. Nah, caranya gimana? Persentase loh ini, persentase penyelesaiannya. Deng. Sebenarnya kan poin dari persentase penyelesaiannya ini nih, dari cost to date itu dibagi sama estimated total cost, terus kalikan 1%, ketemu 22,22% ini, kayak gitu. Nah, ini si kontak price dikurangin sama
total cost itu cuma ya buat apa ya, tahu gross profitnya aja lah gitu. Nah, fungsinya tahu kita gross profit di sini itu buat apa sih gitu? Buat menentukan bukan metode sih, kondisi yang bakal kita hadapi gitu sih waktu ngerjain soal. Maksudnya dia itu kondisinya bakal untung semuanya. Kalau ini kan kita untung semua ya, untung semua kayak gitu. Atau rugi di tahun berjalan, atau mungkin bisa rugi seluruhnya gitu. Ntar kita lihat ke yang kasus-kasus selanjutnya ya guys. Langsung aja kita udah dapat presentase masing-masing gitu kan, presentase masing-masing, kita bikin perhitungan gross profitnya. Sebenarnya itu juga simple banget sih, ini cuma revenue dikurangin sama cost aja, ntar jadi gross profitnya kayak gitu kan, sesuai di langkah yang ke berapa tadi, kedua. Fur, Hmm, mau nanya Fur. apaan? Itu yang estimated cost to complete. Iya, kenapa? Kemarin tuh cara baca ibunya tuh dia langsung nambahin jumlahnya semua. Iya, salah itu harusnya. Nah, harusnya tuh dia total dari awal seberapa, terus nanti tahun itu sisa segitu gitu nggak sih? Gimana cara bacanya, bener gimana? gimana? Estimated cost to complete atau gimana? Hah? Ini sih sebenarnya cara bacanya itu ini loh. Estimasi total cost itu. Jadi di 2017 itu kan dia masih mengestimasikan 4.500.000. Nah, di 2018 itu estimasi total cost-nya itu jadi 4.500.000 kayak gitu aja sih. 4.550.000. Yang cost to complete aja, Pur. Yang estimated cost to complete-nya aja, bukan total cost Atasnya, Pur, atasnya. yang biru. Oh, ini yang biru. Kenapa? Ya, ini tuh sebenarnya apa ya? Cost yang belum kan? Yang belum. Iya, yang belum. Maksudnya cost yang dibutuhkan buat nyelesain pekerjaannya kayak gitu. Jadi bukan ditambah kan kemarin harusnya. Ditambah sama apa? Oh, yang sampingnya tambah sampingnya ini. Iya bukan kan, nggak gitu. Iya, salah. Itu gue juga kurang setuju sih itu. Tiba-tiba kok 4.900.000 itu dari mana gitu kan. Padahal total cost-nya itu ya ini 4.550.000 ini gitu. Oke, thank you. Bu Putri juga manusia. Kalau kurang paham ini ya bilang ya. Soalnya emang susah ya kayak buat terangin ini anjir sus. Gue kapok gue ngelawan lagi tuh. Hah? Agak di zoom. Mata gue. Sini. Lihat nggak? Separuh geser. Enggak. Dikit lagi. Sekali lagi boleh nggak? Sekali lagi. Udah. Cukup lah. Oke. Nah, jadi di sini udah kita ketahui tadi ya prestasi komplitnya itu berapa aja. Yang di 2017 itu udah 2%, di 2018 ada 69, sama 2019 ada 100%. Nah, langsung aja tuh kita kaliin sama revenue-nya. Iya, Deng. Capek gue. Kaliin sama revenue-nya. Nah, di sini di tahun yang pertama itu kan presentasinya 22,22% tadi ya. Langsung aja kaliin sama total revenue kita, yaitu 5 juta. Hasilnya 1.111 ini, langsung kurangin sama cost-nya. Cost-nya diketahui ya tadi ya, cost studentnya 1 juta. Di gross profit-nya 111 juta, kayak gitu sih. Ntar kita pindah ke sini. Jadi, ini bukan di double ya, ini juga harus dipahami juga. To date, recognize in prior years, sama recognize in current years. Jadi, kalau to date tuh kayak akumulasi gitu loh guys. Ya, dari awal sampai tanggal itu tuh udah ngabisin berapa sih kayak gitu. Ya akumulasinya. Jadi di sini tuh dia akumulasi. Kalau recognize in prior years itu ya diakui di tahun lalu ya. Kalau dia itu in current year ya di tahun itu gitu. Yang bakal dicatat tuh ini, yang bakal dicatat di jurnal tuh ini ntar. Udah kan kita udah dapat tadi yang 2017, sekarang 2018. Caranya juga sama, kita kaliin persentase di sini. Jadi sini 69,23% ini kalikan total revenue-nya. Total revenue-nya kan 5 juta tadi. Berarti hasilnya ntar 3.461.500. Di mana cost-nya 3.150.000. Ini juga diketahui juga tuh di sini. Di sini sih lebih tepatnya. Di sini 3.150.000. Nah, ntar kita kurangin jadinya gross profit-nya segini. Nah, tadi kan kita udah mengakui kan, ada sebagian yang udah kita akui di tahun sebelumnya gitu kan. Jadi udah kita pahami kalau misalnya ini itu akumulasi, berarti ini nggak bisa kita akuin semuanya kayak gitu di tahun itu, double dong, harus kita kurangin dulu sama yang udah diakuin di tahun lalu. Nah, ini kita ambil dari mana? Dari sini aja, langsung kita ambil dari sini. Nah, kalau udah kita kurangin tuh dari 3.461.000 ini, kita kurangin sama yang di
akuin tahun lalu. Jadi hasilnya berapa di sini. Udah bisa dipahami lah ya, gross profit-nya juga bakal segitu. Sama sih yang 2019 juga, ntar hasilnya kayak gitu. Revenue-nya berapa, cost-nya berapa, ntar gross profit-nya berapa, kita tahu due date-nya, ntar kita kurangin dulu sama recognize in prior years, baru ketemu recognize in current years, kayak gitu aja. Nah, ini sekalian aku bedain ya sama yang apa namanya, apa sih namanya tadi? Cost recovery method. Nah, di sini kan kalau misalnya yang percentage of completion, lihat nih, dia itu ada gross profit, guys. Ada gross profit. Kalau yang di cost recovery, dia 0 nih, lihat. 0. Dia cuma ya udah revenue-nya sebesar cost gitu. Ntar ya udah dikurangi berarti kan 0 kan ya. Dia nggak ngakuin adanya gross profit gitu. Di income statement pun ya udah revenue dia sebesar gitu dan cost-nya sebesar itu. Nggak ada gross profit-nya. Nah, jurnalnya gimana sih? Jurnalnya tuh nggak terlalu ribet ya sebenarnya, karena ini pun biasanya soal-soal tuh parsial, jadi nggak ada transaksi yang dicampur-campur gitu. Khusus ini aja. Jadi yang pertama itu kita nyatet biaya konstruksinya. Ini ya kayak semacam kos-kos kita gitulah yang terjadi. Nah, nyatetnya dari apa ke apa, di sini kita nyatetnya dengan construction in process pada material, cash payables, ataupun yang lainnya. Yang kedua, itu ada untuk mencatat tagihan. Jadi untuk mencatat tagihan ini kita pakai account receivable pada billings on CIP. Nah, ini guys. Dua akun ini itu berkaitan sama kontrak aset dan kontrak liabilitas yang udah kita pahami tadi, kayak gitu. Si construction in process ini itu mencerminkan apa ya, hak kita yang sesungguhnya gitu. Hak kita yang sesungguhnya yang udah ini loh, kita itu udah ngelakuin ini ke kamu kayak gitu. Jadi ini hakku. Nah, hak kita itu sebesar apa? Ya udah sebesar cost-nya dulu kan di sini. Sebesar 1 juta, sebesar 2.250, sebesar 1.400 kayak gitu. Nah, kalau billings on CIP itu ya namanya aja billings ya. Berarti billings itu kan tagihan kita gitu. Nah, tagihan kita ini itu gimana ya? Juga hak kita sebenarnya, juga hak kita. Cuma ada sebagian kalau misalnya kita itu misalnya menagihkan terlalu banyak gitu, padahal construction in process-nya atau hak sebenarnya kita itu lebih kecil, otomatis ya itu bukan hak kita kan. Ya ntar aku jelasin di inilah, di apa namanya, di laporan keuangannya biar lebih jelas. Nah, yang tadi ya untuk mencatat tagihan, kalau sekarang untuk mencatat penerimaan kas, ya udah langsung aja pada account receivable ini sebesar apa? Sebesar yang udah diketahui di soal. Ini diketahui di soal, guys. Apa ya? Apa sih namanya tuh? Lupa tadi. Ini nih, cash collected to date tuh. Cash collected-nya itu udah diketahui di sini. Nah, habis itu setelah kita mencatat penerimaan kas, baru tuh kita mengakui revenue sama gross profit-nya. Di sini kita catat lagi construction in process dan construction expense pada revenue from long term contracts gitu. Di sini mungkin kalau aku jujur ya, waktu awal baca itu, lah kan udah kita nyatat CIP gitu kan, kita kenapa kok nyatat construction expense lagi kayak gitu. Jadi di sini kan setelah aku bilang ya, construction in process itu mencerminkan kontrak aset kita gitu. Kalau si construction expense ini itu kayak COGS-nya gitu, guys. Jadi di antara waktu di income statement dilawanin sama revenue. Makanya itu hasilnya dia gross profit yang diwakili sama construction in process itu tadi kan. Kayak gitu. Nah, udah sih itu aja. Ini pun juga di jurnalnya sesuai ini ya, sesuai yang kita recognize in prior years tadi ini. Misalnya yang kalau 2017 ya 111 ini, terus construction MS-nya sesuai cost 1 juta, nah revenue-nya ya sebesar ini 1.111. Terus kalau 2018 ini juga nih sama kok, sama yang kita ingin.
kita hitung tadi gitu. Construction in process-nya itu 200 500 ya, di sini sesuai gross profit-nya. Terus cost-nya itu yang diwakili sama construction expense 2.150.000 sama revenue from long term contracts. Udah, itu aja sih revenue-nya sesuai ini juga. Itu doang kok guys. Nah, bedanya kalau sama yang jurnal dia itu cost recovery, ini nih, dia pengakuan revenue sama gross profit-nya dia sebesar cost kayak gitu. Nah, dia nggak mengakui gross profit. Beda kan sama yang ini, dia ngakuin gross profit kan. Di CIP-nya. Dia nggak ada. Gitu. Baru tuh ntar gross profit-nya diakui di akhir tahun. Di sini di akhir tahun dia ngakuin gross profit. Jurnalnya sama sih kayak yang sebelah kiri tadi, construction process, terus construction expense pada revenue from long term contracts. Dan yang keempat, sekarang kita jurnal yang kelima yaitu untuk mencatat penyelesaian kontrak. Ini gampang banget sih, tinggal billing on CIP pada construction in process. Udah gitu doang. Berarti itu mengisyaratkan kalau misalnya udah impas nih antara kontrak aset sama kontrak liabilitas kita udah habis kayak gitu. Nah nih, kita masuk ke pelaporannya. Mungkin kan tadi masih agak bingung ya, itu perlakuan CIP sama billing on CIP-nya kayak gimana. Tapi kita pertama-tama kayak yang gampang dulu di income statement, setelah kayak yang aku bilang tadi gitu. Income statement-nya ya biasa ya, kayak kita mengakui pendapatan terus dikurangin sama cost-nya kayak gitu. Di sini revenue-nya ya di tahun 2017 kita catat sebesar ini. Nah, kita kurangin sama cost of construction jadinya gross profit. Ini udah teman-teman udah paham lah kayaknya. Terus di SOFT. Nah, di sini nih. Ini kan tadi kita udah mencatat construction in process-nya, ini nih ya. Sebesar 1 miliar ditambah sama 111.000 ya. Nah, ini tuh kayak benar-benar kewajib hak yang kita punya gitu. Nah, sedangkan yang kita billin, yang kita tagihin itu cuma 1 juta. Otomatis kan di situ ada sisa kan. Oh, ternyata kita masih punya hak yang belum kita bill sebesar 111.000 kayak gitu. Nah, ini nih yang namanya kontrak aset. 111.000. Jadi dua akun ini pasti berhubungan, guys. Nah, kita terus 2018 nih sama ya, ini gampang lah yang income statement. Nah, kalau yang statement financial position, tadi kan kalau sesuai dengan cost sama profit yang kita akui, ternyata billings-nya itu 3.500.000. Cost construction in process-nya itu 3.461.500. Sedangkan kita ngebill itu 3.500.000. Jadi logikanya kayak gini. Hak kita yang benar-benar jadi hak kita itu tuh 3.400.000 ini loh. Tapi kita udah ngebill 3.500.000, otomatis kan kayak berarti ada beberapa porsi yang bukan jadi hak kita dong. Nah, kayak gitu. Nah, beberapa porsi yang bukan jadi hak kita itu kita catat sebagai liabilitas. Ini namanya kontrak liabilitasnya, guys. Kayak gitu. 38.500. Dari mana? Dari billing yang udah kita kasih ke klien, kurangin sama construction in process gitu. Yang di sini itu mencerminkan hak kita sebenarnya. Hak kita sebenarnya itu di construction in process ini. Dan income statement 2019 ya udah paham lah ya. Nah, ini kondisi rugi tahun berjalan. Bisa dibaca dulu ininya, ilustrasinya. Nah, gitulah ya. Kontrak price-nya segitu, cost incurred in current year. Nah, ini kan kita diketahuinya cost incurred in current year. Berarti dia ini nggak akumulasi, guys. Kalau tadi kan itu cost to date kan. Cost to date itu berarti apa? Dia itu akumulasi. Makanya di kasus yang ini kita itu harus ngakumulasin sendiri cost-nya. Jadi ini cost-nya berapa totalnya ya? Cost-nya itu totalnya ini nih, cost to date-nya. 652.000 ini. Dari mana? Dari ini, dari cost in current ini dijumlah. Ini segini. Kayak gitu. Nah, ya udah. Sesuai dengan cara tadi ya. Kan tadi kalau misalnya kondisi rugi tahun berjalan itu cuma ada di percentage of completion aja gitu.
Dan nih langsung kita ke tahap yang pertama dulu. Kita cari berapa sih persentase penyelesaian kayak gitu kan. Dari mana? Dari cost to date ya dibagi sama estimated total cost. Udah ketemu hasilnya, entar segini. Udah kita masuk ke perhitungan gross profit. Revenue-nya berapa, kita kurangin sama cost incurred gitu kan. Udah sama sih prosesnya kayak tadi guys. Tapi di sini tadi kan ada peningkatan cost tuh. Awalnya kan dia 600 kan estimasinya. Sekarang jadi 652 di tahun 2018. Nah, makanya di sini dia sama aja sih sebenarnya, diakuinnya itu ya udah akumulasinya aja gitu. Revenue-nya berapa, cost-nya berapa. Nah, tapi di sini ntar dia waktu kita kurangin gitu kan. Harusnya kan kalau misalnya nggak ada perubahan cost, ini kan gross profit-nya selalu ini kan mencerminkan nilai yang sama gitu kan. Nah, tapi di sini dia enggak gitu karena cost-nya meningkat tadi. Nah, setelah kita jumlahin sebenarnya itu dia tetap profit, cuma pada tahun ini karena cost-nya itu naik, jadi kayak perkiraan yang tahun lalu itu salah gitu loh. Kan di sini tuh 18.750, padahal harusnya gross profit-nya itu 14.850. Makanya kita sesuaikan kayak gitu sih. Tapi prosesnya sama kok guys. Ini sama prosesnya. Nanti cost-nya juga ambil dari sini kayak gitu. Cost-nya ngambil dari sini. Revenue-nya juga tinggal ngaliin sama total apa revenue kita kayak gitu sih. Sama kok prosesnya. Terus jurnalnya sama kayak tadi, cuma di sini ada yang berbeda sedikit. Waktu saat kita nge-recognize gross profit-nya. Dimana waktu tahun 2017 ini kan kayak biasa ya, construction in process, construction pada revenue from long term contracts. Nah, di 2018 ini kita ngakuin adanya loss tuh. Adanya loss kan 3.900 di sini, kita akuin. Sebesar 3.900 di sini guys. Sebenarnya ya seperti bisa teman-teman lihat ya. Langsung expense pada CIP dan revenue from long term contracts. Gitu. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Sebelum kita ke rugi yang keseluruhan. Soalnya nanti rugi keseluruhannya agak unik nih perhitungannya. Atas coba Fur. Hah? Oke, sampai mana yang mana? TCC ya itu. Sama ini kali ya biar kelihatan diketahuinya gitu. Oke. Kalau kurang memahamkan maaf ya guys ya, emang susah jelasinnya guys. Sans Fur. Oke, kalau misalnya nggak ada yang nanyain, kita lanjut ya. Kita ke kondisi rugi keseluruhan. Di sini kita pakai ilustrasi yang sama kayak tadi gitu. Harga kontrak awalnya 675.000 dengan biaya 600.000. Nah, tetapi di sini dia estimasi cost-nya itu apa ya? Terlampau gagal gitu. Awalnya nih guys, awalnya dia itu 600.000 kan, dia ngestimasiin total cost-nya itu 600.000. Tapi setelah 2018 itu ternyata setelah kita jumlahin cost to date sama estimated cost to complete-nya itu naik nih. Naiknya lumayan jauh lagi 53.000 kayak gitu kan. Jadi yang awalnya kita itu harusnya profit 675 kurang 600, kita jadi loss nih 675 kurang 63 gitu kan. Harusnya. Jadi kita awalnya yang profit 75.000 jadi loss 8.000. Nah, pelakuannya gimana nih kayak gitu. Nah, seperti yang di step di sini, seluruh total estimasi kerugian yang di 2018 itu langsung diakui di 2018 kayak gitu. Nah, akhirnya biaya yang di cost to date ini perhitungan ini agak nggak berlaku guys. Nggak berlakunya gimana? Nah, kita choose ke perhitungannya. Nah, sini nih. Harusnya kan kalau bisa ngitung pakai cara normal kan ya, ini kan 437 tuh harusnya, ya nggak? Iya. Ya dong. Nah, tapi di sini karena kita harus nyesuaiin sama apa namanya loss-nya tadi itu, loss-nya di sini.
akhirnya kayak gimana caranya cost kita itu gross profit kita itu harus 8.000 ini, 8.000 loss. Gross loss tapi ya. Gross loss-nya kita itu bagaimana caranya itu harus bisa jadi 8.000 ini kayak gitu. Jadi gimana? Ya kalau revenue kan udah paten ya caranya ya. Kita kaliin persentase sama total revenue kan. Berarti kita harus utati cost-nya nih kayak gitu kan. Berarti cost-nya itu gimana? Caranya pakai revenue-nya ya udah tambahin sama loss yang ada di sini gitu kan. Jadinya berapa ya? Dia 440 ini. 440, 438. Pokoknya ini guys, intinya tuh gimana caranya kita itu di 2018 itu bisa ngakuin 8.000 ini kayak gitu. Paham ya? Berarti gross profit-nya itu langsung diambil dari loss-nya langsung ya? Kayak gitu. Berarti yang kita manipulasi itu cost-nya kan? Kita manipulasi cost-nya. Yang ini yang kita sesuaikan itu cost-nya lah, yang kita utati cost-nya gitu. Siap. Oke. Kita utati cost-nya. Udah selanjutnya sama kayak tadi sih. Ini yang to date tuh bawa ke sini, terus kita kurangin. Nah, kenapa nih kok bisa jadi gede banget gitu kan? Aku waktu awal baca nih loh. Ini 8.000, jadi 7.000, kenapa kan? Soalnya gini guys, di sini kan kita untung tuh 18.750 kan, ya enggak? Ya. Tapi ternyata kita sekarang loss tuh 8.000 gitu kan. Akhirnya, nah kita harus ngakuin loss bisa 27.000 ini untuk nge-cover yang udah kita akuin tahun lalu kayak gitu. Ini kayak itu apa ya? Cost karena kita itu salah memperkirakan gitu lah. Ya sih selebihnya ini sama, udah sama guys pengerjaannya ini. Revenue-nya ya udah sebesar ini kan. 75, cost-nya juga sama 63 nih, 483, 683. Profitnya juga sama kan. Gitu. Udah sama kok habis itu. Beberapa sekarang kita ke beberapa perbedaan jurnal. Kayak tadi ya, karena ini kan emang pengakuan loss yang beda ya. Berarti sisa jurnal itu sebenarnya sama gitu. Cuma yang beda itu waktu kita mengakui gross profit. Yang awalnya 2017 ini kita mengakui adanya profit, ini kan CIP gross profit ini 18.760. Jadi di 2018 ada CIP yang loss sebesar 27 tadi yang udah kita hitung nih. Kita hitung di sini. Kayak gitu. Transaction expense-nya juga kita ikut aja yang di sini guys. Nah. Udah lah ya, bisa dipahami kan? Bisa. Aman. Ini sumpah aku waktu mami juga wah susah nih emang nih. Gitu. Nah, buat yang costing method nih Kamu bohong mas, kamu bohong. nggak gitu. Tadi kan ini ya, kan kita kan waktu mengakui gross profit kan 0 semua tuh. Ternyata kita rugi gitu kan. Nah, gimana caranya biar kayak di akhir periodenya itu 0 juga, biar nggak ada rugi itu langsung diakui di 2018. Jadi kayak gini jurnalnya guys. Loss in long term contract pada construction process kayak gitu. Ya sih. Udah mau tanya nggak sebelum kita ke soal? Bukannya recovery itu revenue-nya harus sama kayak cost ya? Iya, harusnya gitu kan. Tapi emang untuk apa namanya kasus ini, kasus apa sih waktu kondisi rugi keseluruhan ini, emang perlakuannya khusus gitu ya. Jadi kita emang harus mengakui loss itu di tahun terjadinya loss. Oh. Makanya nih ada jurnal tambahan gitu lah. Ini jurnal tambahan aja guys. Selebihnya sama kayak yang tadi 00 semua itu udah. Cuma di tahun 2018 nih harus ada jurnal ini nih. Biar kita itu kayak ada loss gitu lah, mencerminkan loss. Terus di 2019 dia 0 juga. Nggak jadi untung. Loss in long. Oke, udah ya. Paham nggak? Atau langsung masuk ke soal aja. Soalnya apa? Bukan. Tadi itu ilustrasi aja gitu. Ini kalian ini kerjaan. Soal apa? Iya, soal PR. Enak kan udah dibahas di sini gitu kan. Hah? Yang Nah, pada 7 April nih ya, bisa dibaca lah ya.
Bisa. Kontraknya itu sebesar ini ya, total revenue 4.500. Terus data-data kontraknya ini enak nih, udah ketahuan cost to date-nya. Jadi kita udah tahu akumulasinya kan. Jadi bukan in current date. Current date kan dia kita harus akumulasiin lagi gitu kan, guys. Kayak gitu, terus kita diminta apa nih? Diminta analisis profit loss pada kontrak tersebut. Nah, sebenarnya analisis profit loss itu tadi guys, yang waktu aku bilang, yaitu untuk menentukan kita itu mau perlakuin kontrak ini gimana sih? Mau dia itu untung, atau untung sebagian, atau untung seluruhnya tuh. Kayak gitu. Terus kita disuruh bikin schedule pengakuan pendapatan tadi ya, yang gross profit. Terus yang kedua kita disuruh bikin jurnal. Yang ketiga kita disuruh bikin LK. Yang empat tuh ini nggak tak kerjain sih guys, soalnya emang nggak relate sama yang kita kerjain gitu. Intinya sih yang kayak tak jelasin tadi, cost recovery method tuh pelakuan loss-nya ya udah tinggal ditambahin aja, dan jurnal loss-nya cuma itu doang gitu kalau misalnya dia loss. Tapi sebenarnya juga udah ketahuan nih ini loss ya, soalnya agak geblek juga tuh pelakuan loss. Enggak, soalnya kan kayak kita disuruh cari tahu nih gitu kan. Ini dia perlakuannya untung atau rugi sebagian atau gimana gitu. Tapi di sini kita disuruh ngakuin loss. Bener sih. Iya, makanya. Terus sama cost to date-nya. Langsung aja ya kita ke pengerjaannya. Yo. Kapasitasnya berapa guys? 49.500. Iya. Ntar banyak simbolnya. Mampus loh. Ya. Terus estimated cost-nya berapa? Cost to date-nya tuh 11 3207 Kan estimated cost ini aja, estimated cost to date-nya dulu. Cost to date-nya berapa? Berarti 11 juta ini kan? Ya. Enggak. 11 juta. Terus estimated cost to complete-nya tinggal masukin aja kok, gampang kan? Masukin titik loh. 3 juta ya, 3 juta ya. Ngomongin apa sih? Nggak ngerti. Gua nggak paham. Nanti ketemu kan guys, ini di total ya. 3 juta sama 11 juta. Berarti berapa tuh total cost-nya? 44. Ya. Estimated gross profit-nya dari mana nih? Dari mana nih? Iya. Oke. Ini dari mana tadi? Kontrak Iya. dengan cost. Ini dibagi ini kalikan 100%. Loh, kirain estimasi gross profit-nya. Enggak dong. Oh iya. Jadi soalnya dia bilangnya udah completion gitu. Oke, estimated gross profit-nya dari mana nih? Dari mana nih ini? Kontrak price dikurang total cost. Nice. Ya, ketemu ya. Ini perlakuannya udah sama kok, tinggal masukin aja nih. Sudutnya berapa, kita masukin dari iya, tinggal masukin dari yang diketahui gitu. Pelan-pelan. Komplainnya berapa gitu kan. Ini berarti total cost-nya ketahuan ya, udah kita jumlah aja. Estimated profit ini contract price kurangin total cost. Nah, ketahuan nih. Tadi sini dia rugi gitu kan. Nah, berarti kita harus pakai yang mana? Pakai yang Kok rugi? seluruhnya gitu kan. Soalnya kalau dia itu rugi sebagian tahun guys, itu di sini dia tetap untung hitungannya. Cuma dia untungnya itu nggak sebesar yang di sini kayak gitu. Yang beda apanya berarti? Apa yang beda apanya maksudnya? Kalau dia rugi sebagian tuh kita taunya dari mana? Dari sini. Ya kalau rugi sebagian itu intinya waktu kita hitung ntar itu di sini dia bakal lebih kecil daripada estimated gross profit-nya ini kayak gitu. Oh, lebih kecil. Oke. Lebih kecil tapi tetap untung. Apa? Iya, rugi terus. Pokoknya ntar kalau si yang rugi sebagian itu, ini dia tetap tetap untung gitu. Cuma untungnya itu nggak sebesar di sini kayak gitu. Oke, ntar kalau dia itu rugi sebagian, di sini juga tetap untung. Oke, kita langsung masih fokus ke soal dulu ya. Sudutnya berapa, tinggal masukin aja di sini 50 juta ini. Terus estimated cost to complete juga dari sini 0 ya. 0 karena jadi akhir periode.
otomatis. Oh iya, pas komplexnya lupa ya. Tadi kan dari mana coba yuk. Ini begini ya, kalikan Pas sebentar. bagi total cost. Sekarang kita ngitung gross profit. Ini revenue-nya gimana cara cari tadi coba? Nice, ya benar. Ini ya M11 kali 4 tuh, mampus. Dari sini 25% kalikan 49.500 ini ya. Cost-nya berapa? Langsung aja kita ambil. Date. Oke, nice. Langsung kurangin aja ya guys. Karena ini tahun pertama jadi nggak ada prior, kita langsung aja geser ini ke sini sebenarnya. Kayak gitu. Terus ini juga dia sama sih perlakuannya, cuma tadi ya harus dinotis, kita harus gimana caranya gross profit itu bisa 618 juta ini, 618 ribu. Gitu guys, revenue-nya tetap kita 64% kalikan 49.500. Nah, cost-nya yang kita manipulasi tuh, berarti kan kalau misalnya revenue-nya segini, ternyata loss-nya segini, loss-nya berapa gitu aja kan. Ya sih, terus yang baca yang benar tuh prior apa prior sih? Prior. Prior ya. Priorsnya itu kita geser ya ini ke sini. Cost to date kan dia udah akumulasi kan guys, tinggal geser-geser aja makanya. Current year-nya berarti ini kurang ini ya. Yo. Ini gede banget nih, habis untung 1 juta itu loss 600 ribu. Jadi dia harus ngelakuin loss gini nih tahun ini, tahun 2017, 1.993 itu. Caranya sama. Ini cuma butuh telaten sama teliti aja guys ini guys. Iya, betul. Teteh. Ya jadi dia di sini guys, nggak jadi profit dan dia juga nggak loss karena udah diakui di sini semua kayak gitu. Paham ya? Oke, kita bikin dulu jurnalnya. Pertama jurnal apa tadi coba? Nggak ada. Alokasi apa? Ya. Ya, kita jurnal apa namanya? Pengeluaran udah kita keluarin buat proyek ini ya. CIP pada material atau cash, terserah lah. Besar apa? Besar cost-nya. Gitu. Besar cost-nya dan 11 juta. Tuh, 11 juta ini. Terus apa lagi habis itu yang kedua? Nah itu kelihatan. Iya, salah. Billing. Yang kedua apa? Yang kedua itu billings-nya. Billings-nya ya kan? Nah, berarti gimana tuh? AR pada billings aja. Boleh. Paket malam mau nggak? Dan ini tinggal masukin aja kok guys dari yang diketahui di soal. Terus 9.900 ya. Ini di soal udah ada tuh 9.900 tuh, ya kan? Oh yes. Aja. Ya, terus yang ketiga apa tuh? Penerimaan. Collect ya. Collection cash-nya. Cash pada AR. Besar juga diketahui juga kok, jadi tinggal masukin aja. Terus, nah ini kita recognize gross profit-nya. Sebenarnya ini. Nah ini. Aku bikin satu aja guys. Soalnya sebenarnya jumlahnya sama gitu kan. Enggak, kan biar tahu bedanya gitu, bedanya ntar sama 2017. Jangan gitu, Deng, jangan gitu. Udah ya, ini paham lah ya guys. Tinggal ini dimasukin, ini sesuai sama cost-nya gitu aja. Nah ini nih, di sini si CIP-nya bakal dikreditin kayak gitu, sesuai sama loss tadi.
sesuai sama loss yang udah kita akuin nih, 1.993.000. Jumlahnya itu kalau yang di sini itu construction expense, CIP pada revenue, kalau di 17 construction expense pada CIP dan revenue. Jadi kredit gitu aja sih. Nah, sekarang yang 2018 sama sih caranya ya. Tinggal masukin aja guys. Ini dari sini. Ini juga diketahui. Terus ini juga dari sini, 17 ini. Udahlah ya. Iya, franchise. Oh iya, sekarang LK nih. Oh iya, sorry. Lupa aku. Ya, sekarang kan karena kontrak itu ada masa akhirnya ya. Dia nggak kayak perusahaan, asumsinya itu selamanya gitu. Jadi kita jurnal juga tuh penyelesaian kontraknya. Di sini apa? Billing on CIP pada CIP-nya. Udah, ini menunjukkan kalau misalnya udah nih impasse antara hak yang kita punya sama hak yang kita tagihkan itu udah sama kayak gitu, udah saling offset. Nah, kita sekarang menyusun LK, income statement. Ayo coba di sini apa? Tebak. Sales, kok sales sih? Apa? Iya, revenue from long term contract gitu kan. Di sini itu ini tadi OCS. Saldonya udah inilah ya dari ini diakumulasiin nanti. Apa sih? Oh, 2017 ya. Jadi tinggal dari sini aja. Di sini. Ini ya, transaction expense sih. Ini satu ini. Iya, lupa gua yang 12 juta ini kan. Transaction expense-nya tuh baru 21 juta. Berarti nanti dia nge-recognize gross profit sebesar gross loss sih sebenarnya. Gross loss. Gross loss. Nah, terus ini yang SOFP gitu kan. Tadi dia gimana coba pelakuannya? Kita tampilin aja lah ya guys ya. Di sini AR-nya itu ternyata setelah kita akumulasi semua dia 8.800. Terus di sini ada ini nih, ada apa ya? Kontrak aset liabilitasnya ini tercermin di sini. Di mana hak kita ini udah tak akumulasinya dari semuanya ini sampai 2017 itu sebesar 36.300. Sorry ini nih hak kita, sorry Allah. CIP ini hak kita 31.650.000. Tapi yang kita tagihkan 36.300.000 gitu kan. Nah, berarti karena apa ya, hak kita itu lebih kecil daripada yang kita tagihkan, berarti kan ada excess nih, ada selisih gitu kan, yang mencerminkan apa, hak yang belum bisa kita terima kayak gitu. Makanya kita apa ya, kita catat dia sebagai current liabilities. Kalau misalnya nih, misal CIP-nya itu lebih gede, berarti kan hak kita itu kan lebih besar daripada yang kita tagihkan kan. Nah, berarti dia itu ada kontrak aset di situ. Nanti dia masuknya di inventory. Udah sih kayak gitu. Ini penyelesaiannya. Selesai udah. Ada yang mau tanyain nggak? Ekuitasnya nggak ada. Apa? Ekuitasnya. Iya, ini aktivitasnya karena tidak ada jurnal ini kan ya. Dari sini sih sebenarnya. Dari sini dari apa ya? Income statement ini ntar jadi aktivitas. Nggak ngejumlah aku, sorry. Nggak ngejumlah yang di sini. Tapi maksudku ini aja gitu. Ekuitas tuh nggak terlalu penting di sini kayak gitu. Parsial aja ini mah. Iya, sip. Ada yang lain nggak? Nggak ya. Kayaknya udah pada bosen deh. Anjing. Ini gampang. Gampang kok. Cuma agak Matane. Gue belum belajar kos dia, belum ngerjain kos.
Lagi ada tugas yang lain. Negara. Oh, ngajarin itu Contohnya ya. enggak, yang tadi Saat itu teduh, saat cuma teduh. Paham lah kita mah. dulu. Ini nih Alfi, Ray, Justin. Aku. Males. Ini LRA-nya mana kayak? Waduh, LRA. LP-nya juga nggak ada nih. Aduh, gue jadi inget yang kemarin. Catat di mana aja LRA. Teriak-teriak. Fauzan, Iya. Ipa, Iza, terus siapa? Hadir, Pak. Enggak, maksud gue kalau misalnya nggak paham gitu guys, gue merasa penjelasan gue tuh kurang memuaskan sih. Memuaskan kok. Memuaskan. Jadi yang terpuaskan nggak deh? Ini maksudnya cara ngajarnya. Kalau itu kayak, aduh pengen ngomong aja. Udah ya, kita langsung ke franchise aja ya biar cepet kelar guys. Gue mau ngerjain. Istirahat dulu 5 menit. 5 menit. Udah kelar aja kali gimana? Apa franchise ya? Iya franchise. Lo ya aneh. Tapi emang Oh, aku iya. ngerjain soal franchise tuh ini sebenarnya guys. Yang susah tuh franchise ngakuin apa sih namanya spirit obligation-nya. Jadi itu kayak itu satu kesatuan. Gampang sih Fur, itu biasanya ada di slide berikutnya kok ada penjelasannya biasanya. Gue tahu lu pas ditanya pasti lu ngeliat PPT kan Ram. Iya, gue susun ulang aja biar gak dikira persis kan, Ray. Ngubah bahasa. Kita mah udah tahu jawabannya duluan baru. Iya, gue udah tahu jawabannya, ini pasti mau ditanya ini nih. Anjir. Lanjut. Oke, franchise ya ini gampang kok guys. Sebenarnya franchise itu sebenarnya gampang, yang susah itu mengukur spirit obligation-nya gitu. Tapi ya udah ya, kita belajar franchise dulu itu apa sih? Franchise itu hak khusus terhadap sistem bisnis dan ciri khas usaha yang dapat dimanfaatkan dan digunakan pihak lain kayak gitu. Apa ini kurang ya. Betul apa tadi? Berdasarkan kontrak harusnya tuh. Janjian tuh kan. Ya kan kontrak. Ya kan janjian. Ya gitu. Jadi ya harus ada perjanjian ya. Yang kedua pihaknya ada franchiser sama franchisee. Nah di sini juga ini nih jenis pendapatannya itu ada dua guys. Ada yang initial franchise fee sama continuing franchise fee. Nah initial franchise fee itu kayak apa ya? Penjualan atas ini nih, hak waralaba, aset-asetnya kayak gitu, atau lain-lainan kayak apa ya, jasa monitoring sebelum dia launching, terus kayak bikin logo-logonya kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada continuing franchise fee, ini kayak komisi. Ya, jadi dia tuh biasanya bentuknya komisi, atau di soal itu bisa diartiin sama royalti kayak gitu guys. Dia yang berkelanjutan lah. Nah, terus ada pelakuan akuntansinya itu ada dua. Yang pertama point in time sama overtime gitu kan. Nah, sebenarnya ya kalau point in time ini kalau misalnya franchise itu diakuin sama satu poin waktu kayak gitu. Yang overtime itu franchise-nya berkelanjutan. Misalnya dia selama 5 tahun tuh berkaitan sama layanannya terus kayak gitu. Maksudnya kayak apa ya? Kewajibannya itu belum kelar lah gitu. Kewajibannya belum kelar selama masa franchise itu. Jadi dia harus ngakuin pendapatannya selama waktu franchise. Ini kewajiban sama franchise doang ya? Apa? Kewajibannya nih kewajiban yang berhubungan sama franchise doang gitu kan? Kalau misalnya dia ngelatih karyawan tuh nggak termasuk franchise ya? Enggak, itu udah spirit obligation gitu. Makanya yang susah di sini itu emang cari spirit obligation-nya. Gitu. Ini susah banget itu nyarinya anjir. Ini. Emang gimana? Cara bedainnya gimana? Bedain apa tuh? Nah, bedanya itu biasanya ini nih. Apa ya? Tuh ada edition in franchise type gitu kan. Nah, ini tuh dia merefleksikan kalau misalnya itu dia ada service revenue dan ini dia itu ada punya own price gitu guys. Dan apa ya? Service yang ditawarkan atau mungkin layanan lain ditawarkan itu
dijual mandiri, misalnya kayak gitu. Ada keterangannya jual mandiri, maksudnya ya nggak harus sama franchise itu doang, gue juga bisa jual ini sendiri gitu kok. Gitu, guys. Ini ya soalnya ya. On January, Leslie Benjamin signed an agreement covering 5 years to operate a franchise of Campbell. Campbell ini buku biologi, guys. For an initial franchise fee 50.000 ya, initial franchise fee-nya. Nah, ini nih yang tadi ditanyain Rama nih. The amount of 10,000 itu paid ya kan, saat agreement itu sign. Terus sisanya itu pakai notes kayak gitu. Ini nih pakai notes. The agreement provides the down payment is non-refundable that no future service ini. Jadi apa ya Ram ya? Kalau dia itu emang udah disetujui gitu di kontrakan dan dia itu kayak nge-notes itu bisa dicatat sih dua Ram. Tapi kalau emang belum jelas bisa ditanyain sih. Gimana? Nggak tanya ke ibunya gitu maksudnya. Oh. Ini nggak sih kayak yang kalau di Bison tuh ada yang itu nggak sih kayak yang termasuk ada beberapa jenis gitu, ada banyak gitu jenisnya itu jadi satu gitu, bukan ya? Yang jenis mana? Yang di Bison kalau nggak salah. Nggak bahasa apa sih? Itu ntar lah tuh nggak penting teori kok, ntar aja. Iya, masih ngajar AKM gue. Iya. Caur sih itu dosen sih. Nah, kita ada lawan nggak ada lawan gitu. Tidur dibiarin. Iya, namanya bagus sih emang. Di Katrol anjir. Next. Oke, di Januari ini tadi ya. Di Januari dia tuh menekan kontrak, tapi dia udah ada pembayaran di situ guys. Nah, makanya di sini kita jurnal apa ini cash not receivable pada unadvanced revenue di sini kan. Lo masih nggak setuju Ram? Ntar tanya aja Ram, gue juga bingung. Kenapa nggak setuju? Enggak ya, not receivable tuh. Oh, setuju kan kalau notes katanya udah dapat kertas kan, udah dapat surat kan, dia setuju aja gue kalau itu. Oke sih. Gue mah nurut aja nih gue. Oke, sebesar apa ya? Di sini kan cashnya 10.000 kan guys. Nah, karena net receivable-nya itu dibayar 8.000 per tahun ya kak. Jadi dia itu pakai present value ordinary annuity. Nah, gimana nih? Dari apa nih? Dari sini nih. Nah, wow. Payment-nya 8.000. TVF-nya ini ya. Inilah. Ini hasilnya 3,6. Ya dia ngerti. Lah, terus ketahuan ya, dia ternyata PVO-nya 29,57 udah dapat ke sini. Waktu 1 April 1 April itu ngapain tuh 1 April? 1 April nyerahin ya. Ya, 1 April itu boleh mulai beroperasinya dia. Nah, makanya di sini di 1 April itu dia bisa apa yang ngakuin unearned-nya nih guys. Unearned-nya diakuin jadi franchise revenue. Kayak gitu. Secara apa ya? Secara itu ini udah 39 diakuin semua nih. Ini point in time nih. Ini point in time malahan. Dia point in time. Soalnya apa? Di sini lihat tuh. No future service are required of the franchisor gitu kan. Jadi kayak ya udah servisnya dia ada aja waktu dia persiapan kayak gitu kan. Waktu dia udah bisa operasi udah buat dia semua gitu. Maksudnya haknya udah diserahkan ke franchise-nya gitu lah. Nah, terus 31 Desember ini kita ngelakuin apa? Ini cuma amortisasi aja tuh guys. Udah ngerti lah ya teman-teman semua. Dan sebesar apa ini? Tinggal ini 29 nih kaliin sama 11% ya. Di sini 19% tuh. Gitu. Terus 1 Januari 2019 ini kita disuruh ngapain sih? Disuruh kok sama dari beda.
Soalnya beda. Nah ini nih ada tambahan. Campbell also provides 1 year of operational consulting and training service on signing date gitu kan. The service have a value of 3,600 kayak gitu. Ini nih dia tuh addition to franchise strike itu guys. Jadi dia kayak apa ya? Udah input ada lagi bener. Emang itu yang susah tuh kayak ngakuin spirit obligation-nya gitu. Tapi sini ya kalau misalnya kalian nemu ya in addition to franchise right gitu, itu udah pasti udah spirit obligation yang beda kayak gitu. Nah kalau ini cash sama receivable-nya sama dia kayak yang di atas. Cuma nah ini yang beda kita alokasinya guys. Gitu. Alokasinya pakai apa? Ya udah karena kita franchise revenue ini nggak jelas kan harganya sebenarnya berapa kayak gitu. Dan kita udah tahu stand alone price-nya dari si service itu 3.600. Udah kurangin aja. Di harga itu, kayak gitu. Nah, 1 April ini apa? Sama sih, 1 April ini dia ngakuin ini. Sama ngakuin sedikit ininya, service revenue-nya kayak gitu. Aku juga gini. Udah. Setahun doang, tapi nah makanya itu aku tuh sebenarnya ini kan juga lihat kunci juga kan guys. Awalnya tak kira ya udah 31 Desember semua gitu. Oh ternyata 1 April juga diakuin, ya, nggak ngerti juga lah. Emang agak absurd nih franchise. tetap lebih aneh ini sih, revenue cycle, expenditure cycle, tetap lebih aneh itu sih. Parah sih. Ini service-nya tinggal sisanya aja. Gua sampai hafal gitu loh, nih tabel hijau, tabel merah nih apa nih ini Pak. Nah ya kayak gini ya, gampang lah. Tinggal pokoknya udah tahu spirit obligation-nya tuh udah pasti bisa ngerjain lah kalian. Saya tuh mah. Yang C ini suruh ngapain? Dalam? Jurnal franchise Nggak dengar apa sih? Jurnal franchisee-nya kita nggak buat kah? Nah, kalau yang kita pelajari itu kita karena ini pendapatan itu kita dari kacamata franchiser-nya kayak gitu. Oh, iya. Yeah. Oke. Jadi nggak belum dipelajarin sih jalan kacamata franchise-nya di sini kayak gitu. Iya, franchiser. Nah, si C ini suruh ngapain? Sama gue. Bikin kos lagi. Pensiun belum loh. Hah? Pensiun belum. Iya, makanya cepat. Tipe kalau nah ini dia kayak A cuma servisnya itu asumsinya di apa ya dalam periode kayak gitu. Jadi dia pakai apa ya? Dia pakai point of time dong kayak gitu kan. Dia pakai apa di namanya? Overtime. Wah, bentar. Internet gua nih. Enggak. Ini pakai komputer kan ininya. Nah itu nggak ada wifi-nya guys, jadi pakai HP. Enggak serius nih. enggak. Gue bilang jujur aja gitu. Oke langsung aja. Ini cash transfer dan tadi ya sama sih ini sama kayak yang A tadi. Terus bedanya kalau misalnya di sini tadi yang A itu 1 April ngakuin, nah dia tuh nggak ngakuin guys, jadi langsung aja digas aja Desember dia ngakuin.
Iya kan, makanya bentar itu problem di internet. Masih problem kah? Ngehina mulu Belum sih nyala. Dede. Kasian deh ngehina mulu. Gue di PC soalnya kayak nggak di laptop ini. Lebih lancar PC gitu soalnya. Masih belum mana ya? Kesel gue. Gimana nih? Udahlah, ini ya gitulah, paham lah. Akhirnya. Lu ngapa deh? Ya kan biar yang lain tahu. Enggak apa-apa nanti. Apa gue refresh dulu kali ya? Nah, tuh keluarkan dulu kan. Gabung lagi. Oh, ini yang bikin gue, coy. Siapa yang ngasih sih gue? Udah nggak bisa, Sok. Udah kelar kok materinya juga. Pensiun Makasih, sekarang. Lanjut pensiun nggak? Kalau ada yang mau tanyain aja. Ini Sap. sip. Hakim. Enggak, ini maupun porsinya gua. AKM mah porsinya Fura Masap. Langsung lanjut. Yang lain masih sanggup gak gitu loh. Iya, yang lain Minggu materi apa aja sih? gue itu udah overload kayaknya. Banyak banget anjir. Pada capek Kurang nggak? materi apa? Si Riza Iya, nanya kalian pada pensiun capek nggak? masalah. Terus kabut. Udah besok pagi. Jam 6. Ya, Yaudah, makrab. Itu kayaknya ini deh, Pak Eri itu udah jelasinnya jelas kok. Jelas nggak sih guys? Ada yang mau tanyain nggak? Lupa belum. Oh, iya. Erian. Nanti aja berarti ya? Waktu tante mau Ya, UAS. temen-temen udah capek deh kayaknya. Yang ribut sih Baru 1 sama 2 ini. lesing. Dalam. Kenapa? Dari gaji semua. Udah. Ya udahlah ya. Gitulah intinya guys. Udah nih. Ya, cepet amat. Ram bagi-bagi Bentar, jawaban 24 jam, pas ya. Ram. Udah kelar doi. Dokter apaan lu? Udah kelar ngajarin doi ya. Kalau was aku nggak sempet sih, Rey. siap Pak Teduh. Kalian mau tentir tiap minggu? Ya sabar dong. Kayaknya tapi temen udah capek deh kayaknya. Next aja lah ya, next time ya. Nah, lu mau pushkan Pur bilang lagi lu. Enggak anjir, gue mau ngejain kos. Oh, enggak. Kirain Pak Miki apa? Rak. Ayo Rak segini Rak. Yang jin ada liburan lagi. Parah sih emang. Capek. Ini sih aku kayak capek banyak banget tugas gitu loh. Kim. Hah? Yang berat nih Belu sumpah. Belu nih parah. Mau kapan ngerjain, Ram? Ntar habis UAS kan katanya? Habis UAS. Matahari Pas mau UAS katanya kan. Jadi kan tetap ada aja, Ram. Itu ntar kuisnya. Akpam gimana ada? Besok malam ya? Ya udah. Besok malam lu ini main Q sama Ryan kan? Ngerjain main Q sama Ryan. Iya, jadinya apa, Riz? Rabu, Mankeo, Akpam. Main Q aja. Dua-duanya? Iya. Main Q aja sih, kalau menurut gue main Q sih. Udahlah, main Q dong. Ya udah.
Atau Manko mau Kamis sebelum Manko. Astagfirullah. Parah sih. Langsung meledak ya. Capek coba capek. 9 SKS kan tuh mantep ada. Oh iya lebih berarti ya. Kuat. Slow. Kita tendir 1 jam aja, Pak. Pajak kemarin 1 jam aja loh. Ya dan ntar Manko dibikin Ya, sejam saya aja. belum cepet. bahas koreksi lo, Yan. Ntar bahas koreksi habis berapa jam benar lo. Tapi koreksi itu materi terakhir gitu kayak udah kan sisanya mah tinggal ngisi SPT. Emang dengan materi lagi ya, pajak? Udah nggak ada materi lagi. Maksudnya nggak banyak banget gitu loh. Nggak nentuin subjek pajak, objek itu nggak ada kan? Nggak ada. Ini subjeknya nggak badan doang. Aku sih paling kurang. Enggak sebenarnya jujur. Sia tolong dong Sia. Nanti sama klub pertemuan terakhir cuma review. Iya, Manci sama kos. Saya kurang 2 pertemuan ya Allah. Mau Masih 3 minggu lagi kan sebelum UAS kan? ya 3 minggu sama ini. Oke, bye-bye. Monggo Des. Udah. Yaudah sekarang ini nggak sih apa? Ini nggak sih Kim? Muter DOD nggak sih? Muter DOD, waduh. Mending si Hakim share screen jangan kos bareng-bareng gitu dah. Tinggalan gue ntar gue lihat-lihat aja gitu. Oh, enggak. Kalau gitu kita nggak dapat apa-apa deh, nggak dapat ini, nggak paham cowok. Nggak gini aja. Kalau ini kan Kim, kirim Kim. Please screen Kim. kan, screen. Lo belum ngerjain. Oh Rama sih. Kan share screen kan. Udah Kamu udah gambarnya ngajarin sama, absen 3 gak sih? fotonya sama semuanya, udah fotonya sama semuanya. Formatnya sama ya. Ganti. Apa gue gitu aja kali ya? Udah gitu aja gue mah. Banyak cok, ih gila dulu. 6 tuh termasuk exercise ya? P-nya exercise 2, problem 4. apa-apaan gitu. Perasaan RPS kagak sebanyak itu dah.